Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 4 April 2022. Kasih yang menyembuhkan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Daniel 13 ayat 1 sampai dengan 9, dilanjutkan dengan ayat 15 sampai dengan 17, dan dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 30, dilanjutkan ayat 33 sampai dengan 62, dan Injil Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, jika ada pencuri tertangkap, saudara, katakanlah kedapatan mencuri motor, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan dilakukan oleh masyarakat, saudara? Pastinya akan memukul, menyiksa hingga babak belur. Penghakiman sendiri ini sering terjadi di masyarakat kita, saudara. Hukum jarang ditegakkan sebagaimana mestinya. Hukuman yang diberikan ini dianggap sesuai untuk memberikan efek jera, supaya pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Benarkah hukuman membuat si pelaku jera? Benarkah hukuman benar-benar menyelesaikan masalah yang ada? Kembali di dalam Injil hari ini, saudara, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Yohanes 8 ayat 3 sampai dengan 5. Saudaraku yang terkasih, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mempunyai keinginan untuk memberikan hukuman kepada seorang perempuan yang kedapatan melakukan zina dengan melempari batu. Apa reaksi Tuhan kita Yesus Kristus saat itu, saudara? Tuhan Yesus sebaliknya justru mengatakan bahwa barang siapa yang tidak berdosa, ia boleh melempari perempuan tersebut. Artinya, saudara, Tuhan Yesus hendak mengatakan bahwa memang benar setiap orang berdosa, tetapi tidaklah tepat jika kita menggunakan hukuman sebagai cara untuk menghentikan dosa. Bila diibaratkan bahwa dosa itu adalah penyakit, saudara, penyakit tersebut tidak akan dapat sembuh melalui hukuman. Hukuman malah akan membuat penyakit itu kian parah. Yesus dengan kasihnya, saudara-saudara, menyampaikan kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yohanes 8 ayat 11. Saudaraku yang terkasih, kasih Yesus yang mengampuni, kasih Yesus yang menyembuhkan. Kita melihat di sini, saudara, Yesus yang adalah Tuhan kita, yang tidak berdosa sama sekali, Dia pun mengampuni perempuan yang kedapatan berzina tersebut. Dan dengan kasihnya Dia mengampuni dan berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudaraku yang terkasih, renungan hari ini, saudara-saudara, di dalam masa prapaskah, masa olah batin yang kita lakukan dengan puasa, pantang, dan mati raga, mau mengajak kita semua untuk tidak mudah menghakimi orang lain, saudaraku yang terkasih. Jika orang lain bersalah, saudara, baiklah kita hendak mendekatinya dengan penuh kasih, saudara. Merangkulnya, dan kita sampaikan bahwa Allah itu kasih. Melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus, Allah mau kita terbebaskan dari ikatan dosa. Sembuhkanlah mereka dengan kasih yang tulus, saudara.
dengan tidak menyalahkan mereka. Mari saudara-saudara yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan yang telah diberkati saudara, kita mau menyadarkan seseorang atas kesalahannya dengan cara terbaik, yaitu dengan kasih, agar orang tersebut dapat mengalami kesembuhan dan menunjukkan hidup yang sesungguhnya. Sikap untuk tidak menghukum tersebut menunjukkan bahwa kasih Yesus menyembuhkan dan memberikan kehidupan, bukan membunuh kehidupan saudara. Dan bagi kita saudara saat ini yang telah berbuat dosa saudara, mari kita datang kepada Tuhan Yesus, bertekuk lutut di hadapannya dan minta pengampunan daripadanya. Maka Tuhan Yesus akan mengampuni kita. Dan mulai dari sekarang, janganlah berbuat dosa lagi. Yesus Tuhan kami, sering kami tanpa sadar menghakimi saudara yang bersalah. Ampuni kami ya Tuhan Yesus, agar kami lebih mengerti dan memahami kasih-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengasihi sesama dengan tidak menghakimi, namun menyembuhkan dengan kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.